Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas Eve only in my dreams. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas Eve only in my dreams. If only my Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Pastor Yusaka Disiswantoro dalam Christmas Series. Kali ini saya ingin mengekspos satu kata, yaitu palungan. From manger to manner, dari palungan kepada cara bersikap perilaku. Palungan adalah tempat makanan ternak, khususnya domba. Pada zaman Yesus lahir di Bethlehem, palungan berada di kandang ternak, tempat yang tidak sehat, bahkan kotor serta bau. Di Lukas pasal 2 ayat 4-7 berkata begini, Yusuf pun meninggalkan kota Nazaret di Galilea dan pergi ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, sebab ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di sana, genaplah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu anaknya yang sulung. Ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayi Yesus yang lahir dibaringkan di palungan ketika itu, yaitu tempat makan domba. Sebab pada saat itu tidak ada lagi rumah penginapan, tempat yang layak untuk membaringkan bayi Yesus. Maka dibaringkannya bayi Yesus di palungan. Tentu ada maksud dan tujuan Tuhan di sana. Tampaknya memang seperti kebetulan, tidak ada tempat bagi bayi Yesus untuk dibaringkan pada saat itu di rumah penginapan. Yang ada hanyalah tempat yang bernama palungan. Natal adalah Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Keadaan di sekitar palungan itu akan menggambarkan apa saja yang Yesus selamatkan dalam hidup kita. Yesus datang, satu, untuk menyelamatkan pekerjaan kita. Palungan itu adalah tempat makan bagi domba-domba. Beternak domba adalah pekerjaan yang dilakukan
kebanyakan orang pada zaman Yesus dilahirkan. Yesus dibaringkan di palungan, dapat bermakna Yesus turut berada di dalam pekerjaan kita. Tuhan bermaksud untuk menyelamatkan pekerjaanmu. Jesus come to rescue our work. Di tahun 2019 atau awal 2020, saudara mungkin memiliki rencana dan berdoa agar pekerjaan saudara berkembang dan diberkati. Namun tiba-tiba, bang, pandemi datang secara global. Seluruh dunia terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Ada yang alami PHK, penghasilan menurun, pekerjaan berantakan, bahkan tidak ada hasil sama sekali. Tidak ada jalan. Semua alami dampak COVID-19. Namun ada kabar baik melalui Natal kali ini. Yesus yang dibaringkan di palungan, Yesus berada, datang dalam pekerjaan saudara, ingin menyelamatkan pekerjaan saudara. Bukan domba yang mengundang Yesus masuk ke dalam palungan, tetapi Yesus masuk ke dalam palungan itu tanpa diminta. Itulah grace, itulah anugerah. Percayalah, pada momen Natal ini, saudara menerima anugerah keselamatan atas pekerjaanmu. Terimalah dengan iman, terimalah dengan rasa syukur. Dan tahun 2021 adalah tahun pertolongan atas setiap pekerjaan yang saudara lakukan. Miliki Yesus, hidup dalam anugerah Yesus, terimalah berkat Natal ini di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di Ulangan pasal 28 ayat 3-6 berkata begini, engkau akan diberkati di kota dan diberkati di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah pada waktu engkau keluar. Terjadi di Natal tahun ini. Dan engkau bawa berkat itu, kau alami di tahun 2021. Ada keselamatan dalam pekerjaanmu, dalam nama Yesus. Yang kedua, Yesus datang menyelamatkan kesehatan kita. Palungan itu berada di kandang ternak, bukan tempat yang bersih, bahkan tidak pernah dicuci, kotor, bau, dan tidak higienis. Kehidupan dosa di dunia ini seperti hidup di palungan dalam kandang yang kotor, kandang yang bisa menyebabkan sakit. Kabar baik di momen Natal ini adalah Jesus come to rescue us. Dia datang untuk menyelamatkan kesehatan saudara. Saya melihat sepanjang tahun 2020 ini wabah virus COVID-19 tidak kunjung surut. Kenapa disebut COVID-19 itu adalah kependekan dari Corona Virus Disease. 19-nya itu 2019, tahun 2019. Di akhir 2019 munculnya virus itu dan sampai di Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Dan kemudian bangsa-bangsa mengalami pandemi karena virus ini. Saudara mendengar kabar banyak orang meninggal. Kemudian saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak melindungi anak-anaknya terhadap pandemi virus ini? Kapankah virus ini berakhir? Bisakah kita berdoa, kita tengking agar virus ini pergi dari muka bumi ini? Perhatikan saudara di 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Namun bagi mereka yang dipanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, Kristus adalah kuasa dan hikmat Elohim. Tuhan Yesus menyelamatkan kesehatan saudara dengan cara memberi hikmat. Kristus adalah kuasa dan hikmat
seperti yang tertulis di ayat tadi. Hikmat itu adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, kecerdikan, punya akal yang sehat. Tuhan melindungi kesehatan saudara di masa pandemi ini dengan memberi saudara hikmat, kecerdasan, akal budi, mengikuti protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar tidak tertular virus. Kita masih tinggal di tubuh yang fana, yang masih bisa sakit, menjadi tua dan bisa lemah. Untuk itu melalui Natal ini Tuhan Yesus menyelamatkan kesehatan kita dengan memberi kita hikmat untuk tetap hidup sehat dan memuliakan Tuhan. Sekarang yang berikutnya, Yesus datang bukan hanya menyelamatkan pekerjaan saudara. Palungan berbicara tentang pekerjaan. Palungan juga berbicara tentang walaupun berada di situasi yang kotor, tetapi Tuhan memberikan kesehatan. Yang ketiga, Yesus datang untuk menyelamatkan perkataan mulut kita. Palungan adalah tempat makan ternak domba. Domba dengan memakai mulutnya mengambil makanan di palungan itu. Ketika Yesus dibaringkan di palungan, maka palungan itu tidak lagi berada di kandang atau di tempat yang kotor. Demikian juga Tuhan menyelamatkan kita dari tempat kotor, dibawanya kepada tempat yang lain, tempat yang bersih, tempat yang mulia. Seperti tertulis di Kolose 1 ayat 13, dikatakan begini, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Yesus, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Natal bagi kita bukan lagi bayi Yesus yang terbaring di palungan, tetapi bayi itu telah dewasa dan berkarya di Golgota. Darahnya telah tercurah menguduskan kita, menebus kita dari kandang dunia yang bau dan kotor dengan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. In Christ. Bukan lagi lingkungan kotor tetapi lingkungan yang mulia. Dia menyelamatkan mulut kita untuk tidak lagi mengkonsumsi isi dunia, tetapi dengan perkataan-perkataan firman dan perkataan-perkataan iman kita ucapkan. Palungan di kandang, mulut domba dipenuhi hal-hal yang kotor. Palungan yang ada Yesusnya, mulut kita dipenuhi firman iman. Roma 10 ayat 8, tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Terimalah firman-Nya, palungan from major to minor, dari palungan yang kotor kepada perubahan perilaku atau sikap hidup yang mulia. Natal, Jesus come to rescue us. Dia datang untuk satu, menyelamatkan pekerjaan kita, dua, menyelamatkan kesehatan kita, dan yang ketiga, menyelamatkan ucapan perkataan mulut kita. Percayalah setelah Natal ini dan kita memasuki tahun 2021, biarlah menjadi tahun pertolongan Tuhan atas pekerjaanmu, atas kesehatanmu, dan secara pribadi perkataan-perkataan kita diubahkan dari perkataan negatif menjadi perkataan positif, perkataan iman, dan menjadi kenyataan. Jadilah sesuai dengan perkataan imanmu itu. Amin. Baik saudara, jika saudara diberkati dengan tayangan video ini, silakan saudara bisa subscribe, like, komen, dan share supaya pada Christmas ini saudara memberi hadiah Natal bukan hanya berupa perhatian atau barang, tetapi saudara memberi firman yang kau sampaikan melalui video ini. Saya percaya sesuatu yang baik sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Yeshua Mashiach, bless you.
His sweet head. The stars in the sky look down where He lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. This humble King to you we sing, a heavenly child born, Emmanuel. Your Majesty in a manger lay, all glory be to our humble King. The cattle are lowing, the poor baby waits, but little Lord Jesus, no crying He makes. Our lovely Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side till the morning is done. This humble King, to you we sing, a happy child born, Emmanuel. Your Majesty in a manger lay, all glory be to our humble King. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay close by.